Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 7 semester 1. Untuk bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita akan mempelajari tentang bilangan. Kompetensi dasar dari bab 1 ini di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran di bab 1 ini. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kompetensi dasar yang berikutnya, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Berikutnya, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya ada peta konsep. Dari peta konsep ini bisa kita lihat apa saja yang akan kita pelajari untuk bab 1 ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah bilangan. Bilangan ini kita bagi dua menjadi bilangan rasional dan bilangan pangkat. Kemudian bilangan rasional terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan caca. Selanjutnya, bilangan caca ini juga terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau biasa juga kita sebut dengan bilangan asli. Nah, dari peta konsep ini, kalian bisa mengetahui atau kalian bisa membayangkan apa saja yang akan kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu macam-macam bilangan. Di sini ada gambar lingkaran ya. Lingkaran yang paling kecil ini menunjukkan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli biasa disimbolkan dengan huruf N besar. Anggotanya siapa saja? Anggotanya yaitu dimulai dari angka 1 atau bilangan 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian lingkaran yang kedua. Ini menunjukkan himpunan bilangan caca yang disimbolkan dengan huruf C besar dan anggotanya dimulai dari 0. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian lingkaran yang ketiga, ini menunjukkan himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita bagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif, dimulai dari
1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat, untuk bilangan bulat positif, anggota himpunannya ini ternyata sama dengan anggota himpunan bilangan asli, ya, ini sama ya. Maka himpunan bilangan asli ini sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat yang berikutnya adalah bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir, untuk lingkaran yang paling luar, ini yang menunjukkan himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Artinya mencakup semua bilangan ini ya, dari bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat ini masuk ke dalam bilangan rasional. Kemudian ditambah dengan bilangan pecahan. Itulah macam-macam bilangan yang harus kalian ketahui. Berikutnya, mengenal bilangan bulat. Di sini terlihat garis bilangan ya. Tentunya kalian sudah paham cara membuat garis bilangan karena Ibu yakin kalian sudah mempelajarinya di SD. Ya, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif dan positif atau bilangan asli. Nah, untuk garis bilangan ini terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan ditambah dengan 0. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah kalimat. Mari kita menalar. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita pasti sudah mengetahui ya. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa titik beku air yaitu berada di 0 derajat Celcius. Kemudian dari kalimat ini ada kata 10 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, kalimat tersebut atau kata tersebut bisa ditulis dengan 10 derajat Celcius atau kita juga bisa membacanya positif 10 derajat Celcius. Kemudian kalimat 15 derajat Celcius di bawah titik beku bisa ditulis dengan ini ya, ada tanda negatifnya. Atau biasa atau kita baca dengan negatif 15 derajat Celcius. Berikutnya, membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusunnya sedikit, maka kita bisa melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, misalnya kita sudah membuat garis bilangan nih, ya, dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Kita lihat yang pertama negatif 4, kita bandingkan dengan negatif 1. Manakah yang lebih besar? Kita lihat ya, negatif 4 dengan negatif 1. Kita lihat posisinya. Di sini negatif 4. Sini negatif 1. Manakah yang posisinya paling kanan dari kedua bilangan tersebut? Ini ya. Negatif 1 ini letaknya atau posisinya lebih kanan dari negatif 4.
Artinya, negatif 1 ini lebih besar dari negatif 4. Sehingga kita simbolkan negatif 4 ini kurang dari negatif 1. Atau negatif 1 lebih besar dari negatif 4. Kemudian yang kedua, di sini ada bilangan atau angka 2, di sini negatif 2. Kita lihat letaknya, ini negatif 2, dan ini 2. Nah, yang letaknya paling kanan adalah 2. Artinya 2 ini lebih besar dari negatif 2. 2 lebih besar dari negatif 2. Kemudian yang terakhir, 0 dan negatif 1. Kita bandingkan. Di sini 0, dan ini negatif 1. 0 ini letaknya lebih kanan dari negatif 1. Artinya 0 lebih besar dari negatif 1. 0 lebih besar dari negatif 1. Ini sangat mudah ya, jika hanya membandingkan bilangan-bilangan yang sangat kecil, mendekati 0, maka kita bisa menggunakan garis bilangan. Berikutnya, membandingkan bilangan bulat yang kedua. Untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar, atau bilangan-bilangan negatif yang sangat kecil, maka amatilah angka-angka penyusunnya dan nilai tempat dari angka-angka tersebut. Kita lihat contohnya, manakah yang lebih besar dari bilangan-bilangan berikut ini? Ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, bilangan yang pertama di sini adalah 47.653, dan bilangan yang keduanya adalah 8.699. Kita lihat banyak angka penyusunnya sama atau tidak. Di sini angka penyusunnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ini angka penyusunnya 1, 2, 3, 4. Otomatis kita bisa langsung dapatkan yang lebih besar adalah yang bilangan pertama. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita lihat angka penyusunnya. 1, 2, 3, 4. Bilangan yang keduanya 1, 2, 3, 4. Sama nih, banyak angka penyusunnya. Maka kita lanjutkan dengan melihat nilai tempat dari angka-angka tersebut. Kita lihat nilai tempat yang pertama yang paling depan. Ini sini 8. Ini juga 8, yang artinya nilainya adalah 8 ribuan. Kemudian yang kedua angka 5, dan yang ini adalah angka 6. Nah, dari sini sudah kita tahu bahwa yang lebih besar adalah 6 ya. Karena 6 ratusan, di sini 5 ratusan. Maka langsung kita dapatkan bahwa bilangan yang pertama ini lebih kecil dari bilangan yang kedua. Berarti seperti ini ya tandanya. Oke. Kemudian yang terakhir, di sini ada negatif 1256 dan negatif 1345. Nah, ini untuk bilangan negatif yang sangat kecil. Kita lihat di sini di garis bilangan. Untuk bilangan negatif, semakin ke kiri, ini kita lihat angka penyusunnya itu semakin besar ya. 1, 2, 3, 4. Tetapi dengan adanya tanda negatif, nilainya itu semakin kecil. Artinya apa? Artinya semakin ke kiri untuk bilangan negatif ini adalah paling kecil atau semakin kecil. Sehingga kita bisa dapatkan di sini angka penyusunnya
ada 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3, 4 juga ya, angka penyusunnya sama banyaknya. Sehingga kita lihat nilai tempatnya. Yang pertama 1. Yang ini juga 1. Kemudian yang kedua, di posisi yang kedua, sini ada 2 dan 3. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 3 ya, 3 ratusan. Sedangkan ini 2 ratusan. Nah, artinya 1345 ini jika terletak pada bilangan bulat negatif, artinya lebih kiri posisinya dari negatif 1256. Sehingga yang paling besar adalah bilangan yang pertama. Negatif 1256 lebih besar dari negatif 1345. Nah, untuk bilangan-bilangan yang sangat besar ini, ataupun bilangan-bilangan negatif yang sangat kecil, kita akan kesulitan jika menggunakan garis bilangan. Karena apa? Karena kita harus membuat sepanjang mungkin garis bilangan tersebut sehingga memenuhi bilangan yang jumlahnya sangat banyak ini ya, sehingga untuk menentukan atau membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, caranya dengan mengamati angka-angka penyusunnya dan mengamati nilai tempat dari angka-angka tersebut. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi dan mendengarkan penjelasan contoh soal dan jawabannya, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Ibu berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ada 3 nomor, kalian bisa baca dan kalian kerjakan di rumah. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengikuti dan memahaminya. Tetap semangat belajarnya, selamat mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.